Kita sudah sama-sama melaksanakan agenda pagi kita, sholat duha bersama, kemudian berzikir, kemudian kita mulai tadi dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan permulaan yang baik ini akan menjadikan lahirnya kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Sedikit Pak Guru sampaikan tentang keutamaan kita kembali kepada Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ja'ala Al-Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala khalfa zahrihi saqahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ada di depannya sebagai imam, maka Al-Quran tadi akan mengantarkannya, menuntunnya menuju jalan menuju surga. Tetapi barang siapa yang menaruh Al-Quran tadi ada di belakang pundaknya, dalam artian menyepelekan Al-Quran, itulah yang menyebabkan dia terlemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Awali dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita perbaharui niat lagi. Nawaitu thalabul ilmi lillahi ta'ala. Saya niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kembali dengan sebuah hadis, man kharaja min baitihi li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia ada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya atau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah harapannya menjadi motivasi buat Pak Guru, buat kita semuanya. Dan kita senantiasa menjaga untuk konsentrasi. Jangan sampai fi sabilillah ini dirusak dengan yang lain-lain, untuk berubahnya niat atau aktivitas-aktivitas yang menjadikan kita batal untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kita kenal di dalam Al-Quran sebuah nama yang sering disebut Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu dia bukan nabi, bukan juga rasul, tetapi namanya dijadikan sebagai salah satu surat dari Al-Quran. Surat Luqman namanya. Quran surat Luqman itu surat berapa? (31) Bahar ya. Surat 31 ya. Kemudian ada yang kita ambil dari apa yang diungkapkan beliau ya. Salah satunya qala Luqmanul Hakim, berkatalah Luqmanul Hakim libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, sedang menasehati anaknya. Apa yang dia ucapkan? Qala ya bunayya, wahai anakku. Itu ada 3 bagian. Artinya di dalam diri manusia itu ada 3 bagian yang masing-masing akan kembali kepada bagian-bagiannya sendiri. Sulusun lillah, sepertiga yang pertama dia akan kembali kepada Allah. Wasulusun linafsihi, dan sepertiga yang kedua akan kembali untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga sulusun liddud, yang ketiga adalah sepertiga kembali untuk menjadi santapan cacing tanah. Ad-dud itu cacing tanah atau belatung. Jadi manusia itu ada 3 bagian tadi. Ada ruh, ada amal, ada jasad. Serius ya, kita belajar nih ya. Kita dengerin nasihat apa Luqmanul Hakim buat Pak Guru, buat kita bersama. Allah Subhanahu wa taala. Yang ngobrol berhenti sebentar. Gantian ngomong. Nanti Pak Guru tanya ya. Ada 4 potensi yang Allah berikan kepada kita yang kalau kita gunakan berarti kita mensyukurinya, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tahu diri. Apa itu? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu sedang kamu belum tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan untuk kamu pendengaran. Ini pendengaran, potensi yang mahal. Pertama kali disebut oleh Allah pendengaran. Wa absar, wal absar, dan penglihatan. Wal afidah, dan hati, fuad, ya, relung hati yang sangat dalam. Termasuk di dalamnya adalah akal. Sebab dengan akal itu manusia dibedakan oleh Allah dengan manusia dengan makhluk yang lainnya. Amal yang kita lakukan tadi, khairihi wa syarrihi, baik buruknya akan kembali kepada kita. Jadi setiap apa yang Pak Guru kita lakukan punya konsekuensi, punya akibat logis. Kalau kita lakukan kebaikan, dia kembali kepada kita manfaat dari kebaikannya itu. Kalau kita melakukan keburukan, juga dampak keburukan itu ada kepada kita. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan satu ayatnya, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Jadi harusnya manusia itu secara fitrah dia cenderung kepada yang baik, yang positif. Kata beliau, sebab manusia yang fitrahnya masih sehat, dia cinta kepada kebaikan. Kenapa yang mungkar itu dikatakan mungkar? Sebab manusia yang masih sehat, fitrahnya dia benci kepada kemungkaran. Nah, cukuplah ini untuk kita jadikan sebagai cermin, barometer untuk menilai diri kita masing-masing. Apakah saya cenderung lebih cinta kepada kebaikan atau keburukan? Haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang diberi kitab Al-Quran kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Jadi salah satu indikator orang yang beriman kepada Al-Quran selalu membacanya. Membacanya dengan standar. Yatluna haqqa tilawati. Kemudian yang kedua, man yaqra'unal Qur'an walam yatadabbar bih faqad hajar. Orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak mentadaburinya, tidak merenungi isi kandungannya. Dia baca hanya sebatas sampai leher saja, tidak sampai relung hatinya. Faqad hajar, sungguh dia juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam satu ayatnya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak pernah memperhatikan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, atau memang hati mereka telah terkunci? Aqfal itu ada gemboknya, qaflun, di mana gembok ada terkunci sehingga dia tidak mampu melihat kebenaran. Yang ketiga, man yaqra'unal Qur'an wa yatadabbar bih wa lam ya'mal bih faqad hajar. Dia membaca Al-Quran, dia juga mentadaburi Al-Quran, tetapi dia tidak beramal dengan Al-Quran. Al-Quran tadi dijadikan sebagai apa? Lipstik saja. Tidak dijadikan untuk petunjuk dalam rangka untuk beramal. Padahal Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam banyak ayat yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Dia sebagai obat, dia sebagai rahmat, dia sebagai petunjuk, dia sebagai peringatan, dia sebagai ibu dan yang sebagainya. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أنزل من السماء ماء فأخرج به
فيه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون